Tidak ada yang pakai, Pak. Ekonomi tidak ada masalah. Ruhiyah, akidah, iman kuat, Pak. Karena beliau sering ceramah itu, ustadz yang di Masjid Raya Pontianak itu keluarga beliau itu. Masjid Al-Mujahidin ya. Nah, beliau biasa kasih kajian di situ, keluarga beliau itu. Saya dari Singapura, Pak. Ada dari Singapura, pasien kita ada. Apa dia bilang? Ustadz, dokter di Singapura, rumah sakit di Singapura, Anda bisa menemukan penyakit saya apa? Keluhannya apa, Ustadz? Keluhannya sering sesak, sakit kepala luar biasa. Tapi dicek dokter, bagus. Tidak ketemu penyakitnya. Pas selesai pelatihan di Batam, dia datang, saya tahu ada sebuah penyumbatan di punggungnya. Masa. Di Pontianak pasien saya, nggak ketemu penyakitnya, Pak. Rumah sakit yang paling jelek di Pontianak sampai rumah sakit Antonius yang paling bagus di Pontianak, nggak ketemu penyakit beliau. Apa keluhannya? Sering kolaps, tidak berdaya. Sering muncul di matanya seperti blitz kamera, jeger-jeger cahaya kayak gitu, Pak. Ekstrim nggak penyakitnya? Tapi dokter nggak bisa menemukan penyakitnya apa. Ketakutan, cemas luar biasa. Sendiri di siang hari saja, ditinggal sendiri di siang hari di rumahnya, nggak berani dia, Pak. Dia kejar isinya keluar. Ekstrim nggak penyakitnya, tapi dokter nggak bisa menemukan penyakitnya apa. Dia cek darahnya di USG kayak orang hamil saya, Ustadz, kata dia kan, ya, di scan segala macam itu, keluarkanlah alat kalian semua, keluarkan, periksa saya. Rumah sakit yang paling canggih, rumah sakit Antonius di Pontianak, nggak bisa menemukan penyakitnya apa. Mulai curiga kita gangguan non medis kan? Iya, biasanya begitu. Nggak terdeteksi non medis. Dokter sudah bilang bapak stres. Nah, dokter bilang dia stres. Saya bilang tidak ada alasan untuk beliau stres. Mohon maaf. Kenapa? Beliau, mohon maaf, orang kaya, keluarga berada, Pak. Saya tinggal di rumah keluarga beliau itu lantai 2 seperti ini, tingkat begitu besar rumahnya. Hanya dihuni 3 orang anak yatim yang beliau kuliahkan. Mobil Ferrari nganggur, Pak. Motor Ducati tidak ada yang pakai, Pak. Ekonomi tidak ada masalah. Ruhiyah, akidah, iman kuat, Pak. Karena beliau sering ceramah itu, ustadz yang di Masjid Raya Pontianak itu keluarga beliau itu. Masjid Al-Mujahidin ya. Nah, beliau biasa kasih kajian di situ, keluarga beliau itu. Ruhiyah, tidak ada masalah. Beliau bilang sama saya sudah pasrah pada Allah, keluarga anak saya serahkan pada Allah dan Rasulnya. Tidak ada masalah iman. Tidak ada masalah ekonomi, ya kan? Kok muncul ketakutan luar biasa begitu, ya? Nah, betul Bapak bilang tadi, non medis kan, begitu kesimpulannya. Maka beliau panggil peruqyah dari Malaysia. Malam itu di ruqyah dia, Pak. Medis nggak ketemu, ya kan? Medis nggak ketemu, kemungkinan gangguan jin begitu, ya, gangguan setan begitu. Dipanggil peruqyah dari Malaysia di ruqyah malam itu. Subhanallah, saya saksikan Pak langsung di ruqyah. Beliau tenang-tenang saja, nggak ada reaksi. Mungkin jinnya bilang, bukan gue kan? Besok Ustaz, selesai sholat subuh kita periksa, ya. Selesai sholat subuh, Pak, saya cek punggungnya, Masya Allah, saya tekan titik lambungnya, nah itu Ustaz, barangnya ada di situ, dokter tidak tahu barangnya di situ. Saya tekan titik jantungnya, ada penyumbatan di jantungnya kan, nah itu Ustaz, terasa di situ, barangnya ada di situ, dokter sepontianak tidak tahu penyumbatan ada di punggung. Atau punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Termasuk cemas, ketakutan, Pak, itu gangguan fisik juga yang efeknya ke kejiwaan. Bukan gangguan jiwa, ya. Nah, kita bahas nanti, ya. Itu sumber masalahnya di punggung. Subhanallah, ketemu semua masalah di punggung. Jadi Bapak tidak usah khawatir, ya, penyakit apapun termasuk gangguan jiwa tadi, ya, sumber masalahnya ada di punggung. Ini teori baru, Pak. Ya, apa itu tadi? Bahwa gangguan fisik efeknya ke kejiwaan. Di ruqyah tidak ada masalah. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ